Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihun Irfanzada, NIM 18121079. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum atau pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah, sebelum lanjut untuk penjelasan selanjutnya, yaitu kita harus memahami mengenai masalah pengertian kurikulum. Pengertian tujuan kurikulum, apa itu pengertian tujuan kurikulum? Jadi kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Hierarkis tujuan kurikulum itu bisa ditinjau dari 4 bagian atau bisa diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada yang bisa disebut yang namanya TPN, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu TI, tujuan institusional. Yang ketiga itu TK, tujuan kurikuler. Yang keempat TP, tujuan pengembangan. Nah, yang pertama tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu seperti dari negara sendiri gitu, menjadi filosofi suatu bangsa gitu. Tujuan mengenai filosofi suatu bangsa. Nah, lalu jika menyangkut tujuan yang kedua yaitu TI, ya kan, TI itu apa sih tujuan dari institusional ya. Institusional itu jadi tujuan dari ini apa lembaga gitu, kayak lembaga-lembaga pendidikan gitu. Nah, kalau yang ketiga itu tujuan kurikuler, itu kayak dari mata pelajaran, bidang studi ya, dan lain-lain gitu. Nah, yang keempat itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu meliputi ya kayak kompetensi diri, ya kan, kemampuan anak ataupun keterampilannya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan itu menurut Bloom, ya kan, dalam bukunya itu yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives tahun 1965, yaitu bentuk perilaku sebagai tujuan harus diuruskan dan dapat digolongkan menjadi 3. Nah, 3 apa? 3 klarifikasi atau bisa dibagi menjadi 3 gitu. Nah, yang pertama mengenai domain kognitif, yang kedua itu yang pertama domain kognitif, yang kedua itu domain afektif, yang ketiga itu domain psikomotor. Nah, untuk yang pertama domain kognitif. Nah, domain kognitif itu apa? Itu yang berhubungan dengan intelektual, ya kan, atau kemampuan berpikir, kecerdasan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mengenai apa sih? Meliputi 6. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Nah, itu runtutannya. Jadi pengetahuan ke pemahaman, pemahaman ke penerapan gitu. Jadi penerapan ke analisis gitu. Jadi kayak tangga gitu, kayak tangga. Jadi analisis ke sintesis, dari sintesis ke evaluasi. Nah, ini tingkatan paling tinggi, yaitu namanya evaluasi gitu. Nah, untuk yang kedua domainnya itu namanya domain FA, afektif. Nah, afektif ini apa sih namanya, dari sikap gitu, sikap atau nilai-nilai ya, apresiasi gitu. Jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama penerimaan, yang kedua itu respon gitu, merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, yang kelima karakterisasi nilai. Itu kayak bentuk apresiasi gitu. Sama, ini juga tingkat-tingkatan. Nah, yang ketiga itu psikomotor. Domain psikomotor itu yaitu tujuan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Nah, ini ada 6 kelompok. Yang pertama gerak refleks, ya kan, kemampuannya paling dasar gerak refleks. Terus selanjutnya itu keterampilan dasar, habis itu keterampilan perseptual, habis itu keterampilan fisik, terus habis itu gerakan keterampilan, baru yang terakhir komunikasi diskursif. Jadi itu yang terakhir itu apa sih namanya, yang paling tingginya itu komunikasi non diskursif. Nah, gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu pengertian indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator ini yaitu merupakan penanda atau pencapaian gitu, pencapaian kompetensi dasar secara fisik gitu, secara spesifik gitu, secara lebih khusus gitu, yang dapat dijadikan ukuran atau acuan gitu untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajar. Nah, indikator itu kayak apa sih namanya, variabel gitu yang membantu kita dalam mengukur atau perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi menurut Darwin Shah, indikator adalah kayak ciri-ciri
atau yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar atau kompetensi yang telah ditentukan gitu atau yang telah diterapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari indikator. Fungsi dari tujuan pencapaian indikator itu yang pertama sebagai penunjuk atau alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu ya kan. Terus yang kedua itu kayak sebagai pedoman bagi pengguna atau menyusun alat ukur dalam kurikulum. Yang ketiga itu sebagai pedoman dalam merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Nah, itu di situ salah satu dari fungsi indikator pencapaian tujuan itu. Selanjutnya itu langkah-langkah merumuskan indikator atau pencapaian tujuan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu tujuan kompetensi dapat dilihat dari kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Itu pertama. Terus yang keduanya itu karakteristik mata pelajaran dari sekolah didik, atau yang ketiga itu potensi dari kebutuhan peserta didik dan masyarakat dari lingkungan atau daerah. Itu. Nah, langkah-langkahnya gitu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah untuk merumuskan indikator yaitu yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan ya kan. Terus yang kedua itu menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian. Jadi itu langkah-langkahnya. Yang terakhir yaitu cara untuk merumuskan tujuan. Jadi cara untuk merumuskan tujuan itu yang pertama dilihat dari sisi aspek kognitif. Jadi contohnya seperti ini, siswa kelas 3 SMP diharapkan dapat menunjukkan komponen-komponen organ tubuh bagian manusia gitu kan, bagian yang dalam gitu, menunjukkan atau mencontohkan gitu. Yang kedua dari aspek keterampilan yaitu siswa kelas 2 diharapkan bisa berkomunikasi atau bisa berbahasa Inggris secara aktif gitu. Terus aspek yang ketiga itu yang mana aspek sikap, yaitu siswa kelas 1 SMP yang diharapkan menunjukkan keberanian berbicara dalam bahasa Inggris gitu, keberanian menunjukkan skillnya gitu loh. Itu aspek sikap itu. Jadi menunjuk gitu tuh kayak diri sendiri gitu, siapa sih saya gitu. Jadi menunjukkan bahwa dia itu bisa gitu. Jadi membutuhkan keberanian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya ya kan, yang terakhir itu kesimpulannya ini. Jadi tujuan itu erat kaitannya itu dengan arah atau tujuan gitu kan, arah atau sasaran gitu yang dicapai oleh setiap upaya pendidikan itu kesimpulannya. Dan yang kedua itu kesimpulannya itu kayak melalui tujuan itu jadi membantu para pengembang kurikulum itu mendesain model gitu, terus jadi supaya bisa mudah gitu kan dipahaminya gitu. Terus tujuan kurikulum itu emang jadi apa ya, jadi dibuat untuk sebuah kontrol gitu, untuk melampaui batas-batas kualitas pembelajaran. Jadi kayak mengetahui bagaimana pembelajaran ini, ini bagus sih pembelajarannya gitu dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.